Sehingga lebih sulit menurut saya untuk menjalankan gerakan buruh secara tradisional saat ini, saat reformasi ini, jika hanya kita konsep lobby aksi. Hingga sangat benar dan saya sangat mendukung dan sangat bersyukur kita 11 unsur bisa menghidupkan kembali Partai Buruh. Alhamdulillah, Partai Buruh sudah menjadi partai yang ikut dalam pemilu. Tinggal kita bagaimana memenangkan dua hal. Satu, memenangkan kuota dalam arti kata jumlah pemilih Partai Buruh yang katanya di atas 6 juta, dan juga menempatkan calon-calon kita yang terpilih yang kita usung untuk menjadi anggota DPR. Kita harus bertekad untuk itu. Siapapun menjadi calon yang kita pilih harus kita dukung. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Harahap, berasal dari Sumatera Utara, dan saya kecil bersekolah dari SD, SMP, itu di sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera Utara, dan remajanya saya menjalani hidup di kota Medan. Di kota kecil saya ada pabrik atau tempat pengasapan getah karet yang para pekerja perempuan dari desa-desa sekitar kota itu pada waktu pagi hari mereka itu datang berduyun-duyun itu untuk bekerja part-timer, bekerja secara waktu tertentu dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 2 siang pulangnya. Pekerjaan mereka kaum perempuan itu adalah untuk menggunting ya getah karet, bal-balan getah karet yang memang sudah dibuat sedemikian rupa sebelum dibuat tipis-tipis, sebelum itu diangin-anginkan, dijemur, diangin-anginkan agar nanti dijual tentunya ke pabrik yang lain. Itulah kesan saya yang pertama tentang buruh perempuan. Kemudian yang kedua yang sangat terkesan dalam hidup saya semasa remaja tentang buruh adalah buruh perkebunan. Di sekitar kota Medan itu banyak perkebunan tembakau deli pada waktu itu, perkebunan perkebunan karet, yang saya lihat ada perbandingan yang sangat ibaratnya antara bumi dan langit. Saya melihat pada waktu itu rumah dari buruh-buruh perkebunan itu ada di semacam barak yang memanjang, yang mereka disekat-sekat, disitulah mereka tinggal itu berdempet-dempet sedemikian rupa, dan fasilitas yang dengan minim sekali. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan, fasilitas apa yang didapatkan oleh para asisten kebun, pimpinan kebun,
perkebunan itu yang dinamakan Anemer dan asisten kebun, yang mereka mempunyai rumah yang sangat luas dengan taman yang sangat luas, dan itu juga dipekerjakan itu untuk mengurus taman yang luas itu. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan oleh kawan-kawan atau para buruh perkebunan yang tadi saya sampaikan. Itu kesan pertama saya tentang buruh. Pada waktu itu saya menjadi anggota dan pengurus Serikat Buruh Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada tahun 80-an, awal 80-an. Itu pada waktu itu adalah Federasi Buruh Seluruh Indonesia FBSI yang didirikan kembali setelah dibekukan setelah G30S. Pada waktu itu saya menjadi pengurus oleh karena satu hal. Pada waktu itu kami para anggota serikat menuntut kenaikan gaji, dan semua pengurusnya itu di PHK, dan saya sebagai pengurus perwakilan pada waktu itu sangat merasa ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Setelah dipecat kawan-kawan pengurusnya, PUK-nya, mereka masih dicari-cari untuk dimasukkan ke tahanan Guntur Jakarta oleh polisi militer. Pada waktu itu memang masa rezim Soeharto. Kemudian pada tahun 81 saya menjadi pengurus di tingkat PUK, di tingkat perusahaan. Dan pada tahun 1985 Federasi Buruh Serikat Seluruh Indonesia berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI, dan saya juga menjadi pengurus di sana, di Serikat Buruh. Dan pada waktu era reformasi, kemudian tentunya berjalan waktu, saya dari awal sampai awal berdirinya SPMI berada di SPMI, dan sampai saat ini juga menjadi salah seorang pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Metal Indonesia. Saya sebagai bagian dari tentunya generasi yang merasakan awal-awal dari rezim Orde Baru. Pada waktu itu, baik Federasi Buruh Seluruh Indonesia, di mana saya itu di sektor basis istilahnya pada waktu itu berada di sektornya, salah satu sektornya dengan nama pada waktu itu Basis Serikat Pekerja Assembling, Mesin dan Perbengkelan Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Artinya di sektor pada waktu itu memang era pada waktu itu mulainya era industrialisasi sektor otomotif, tapi masih perbengkelan pada waktu Federasi Buruh. Kemudian pada waktu itu memang diterbitkan, didirikan lagi, dihidupkan kembali buruh, memang dalam kaitan bagaimana mengakomodir ya rencana pemerintah untuk industrialisasi dari era pertanian menjadi era industri. Tentunya industri membutuhkan buruh pabrik. Tetapi kalau tidak dia punya wadah, sedangkan pada waktu itu seluruh serikat buruh setelah rezim Orde Baru berdiri, seluruh serikat buruh dibekukan, maka dibentuk lagi dengan tentunya ada indoktrinasi. Apa itu? Pertama, kita berserikat tidak boleh berpolitik. Anda berjuang saja ya terhadap kepentingan anggota Anda, dan itu akan diakomodir oleh pemerintah, dan dominasi pemerintah sangat kuat, lebih kuat dari dominasi pengusaha. Pengusaha pada waktu itu tunduk kepada pemerintah rezim Orde Baru. Tetapi kita serikat buruh pada waktu itu kita katakan, tapi kita bisa berjuang hanya di tingkat perusahaan dan tidak bisa berpolitik. Serikat buruh tidak bisa berpolitik, hanya berjuang untuk memperjuangkan ya kepentingan dari anggota di tingkat perusahaan, dan tidak boleh mogok. Sekali mogok seperti yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan saya 17 orang dicari-cari, sudah dipecat dari perusahaan, dicari-cari oleh Intel. Kemudian ada beberapa orang yang terlanjur ditangkap, dimasukkan ke tahanan Guntur. Tahanan Guntur di Jakarta
itu di Manggarai adalah tahanan militer. Artinya apa? Pada waktu itu memang serikat buruh itu hanya diperbolehkan oleh pemerintah satu serikat buruh. Itu yang namanya semula adalah Federasi Buruh Seluruh Indonesia, yang pada waktu Kongres pertama, ya, pada waktu itu tahun 1985 berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang kemudian berkembang lagi berubah menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, terbagi atas sektor-sektor. Sektor lapangan usaha, kira-kira begitu. Nah, perbedaannya tentunya ada. Apa yang saya rasakan adalah pada waktu era rejim Soeharto, era Orde Baru, Anda diperbolehkan untuk berserikat, Anda diperbolehkan untuk berjuang, tapi Anda tidak boleh berpolitik dan tidak boleh mogok. Karena apa? Dianggap sebagai subversif. Satu. Tetapi pada dasarnya beberapa, walaupun tidak seluruhnya, beberapa kepentingan pekerja itu diakomodir, dipaksakan oleh pemerintah untuk diakui oleh pengusaha. Kemudian di era reformasi, setelah banyaknya serikat buruh, tentunya ada kebebasan. Undang-Undang 21 2000, ya, sebagai undang-undang SP, Serikat Pekerja Serikat Buruh, itu membuat kita bisa mengaktualisasikan diri sebagai pekerja dalam bentuk serikat apapun yang kita inginkan. Artinya apa? Secara teori demokrasinya itu terpenuhi. Anda bebas untuk mendirikan serikat buruh apapun, di tingkat apapun, SPTP, di tingkat nasional, dan macam ragam. Itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi yang menjadi masalah di era reformasi adalah, ya, pada waktu Anda mengimplementasikan gerakan buruh. Nah, secara perlahan peran dari pengusaha meningkat. Itu faktor dari, ya tentunya pengusaha bisa juga karena era demokrasi, pengusaha bisa menjadi penguasa. Banyak pengusaha, hampir semua penguasa, bupati, wali kota, gubernur, tentunya melalui partai, tapi rata-rata mereka pengusaha. Hingga pada waktu mereka berkuasa menjalankan tugas-tugas negara, mereka lebih berpihak kepada pengusaha. Pada dasarnya seperti itu perbedaannya. Hingga lebih sulit menurut saya untuk menjalankan gerakan buruh secara tradisional saat ini, saat reformasi ini, jika hanya kita konsep lobby aksi. Hingga sangat benar, dan saya sangat mendukung dan sangat bersyukur kita 11 unsur bisa menghidupkan kembali Partai Buruh. Alhamdulillah, Partai Buruh sudah menjadi partai yang ikut dalam pemilu. Tinggal kita bagaimana memenangkan dua hal. Satu, memenangkan kuota, dalam arti kata jumlah pemilih Partai Buruh yang katanya di atas 6 juta, dan juga menempatkan calon-calon kita yang terpilih, yang kita usung untuk menjadi anggota DPR. Kita harus bertekad untuk itu. Siapapun menjadi calon yang kita pilih, harus kita dukung. Yang warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, Partai Buruh